Kamu nggak bisa mengikuti sepenuhnya. Bisa kamu mengikuti amalannya Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun. Umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Muqaddam Tsani lam yanam la lailan wala naharan 33 sanatan. Muqaddam Tsani 33 tahun nggak tidur. 33 tahun nggak tidur. 33 tahun nggak tidur. Hari tidak malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arusnya Allah. Bisa kamu ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan saudara di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas masalah habaib, dan kali ini ada sebuah ceramah dari Habib Bahar bin Smith yang kemudian membahas tentang amalan-amalan para habaib, para datuk-datuk mereka, yang ini tentu hal yang luar biasa. Tetapi di balik luar biasaan itu muncul sebuah pandangan bagi kita semua. Apakah yang disampaikan Habib Bahar ini memang punya dasar, dalam artian bahwa itu memang ditulis dalam sebuah kitab, ataukah itu hanyalah sebuah pandangan dari Habib Bahar bin Smith sendiri, di mana amalan-amalan para habaib masa dulu yang dari kalangan Ba'lawi ini betul-betul mencengangkan kita semua. Bagaimana dia membaca menurutnya kalimat la ilaha illallah puluhan ribu kali, membaca surah Yasin 1 kali duduk puluhan ribu kali. Tentu ini kan hal yang kemudian bisa menjadi tanda tanya bagi kita semua. Kenapa? Karena agama itu rasional, agama itu juga sesuai dengan rumus-rumus logika. Dan ini yang kemudian dikritisi oleh Kiai Nur Ihya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith ini terkait amalan-amalan para habaib dari kalangan mereka. Dan saya kira ini penting untuk kemudian kita edukasikan kepada publik, kepada umat Islam, agar umat Islam kemudian bisa memahami, bisa menarik hikmah dari setiap ajaran-ajaran para habaib. Dan tentu kita harus bisa menggunakan rasionalitas kita dalam memaknai apa sih sebenarnya ya, makna dari amalan-amalan itu, dan apakah itu betul adanya ataukah bagaimana. Ini tentu akan terpulang kepada kita. Tetapi apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya ini menurut saya penting untuk kemudian kita edukasikan kepada umat Islam di Indonesia ini. Untuk lebih jelasnya kita akan coba simak sama-sama. Jelaskan, memberikan paparan, mensyarahi apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith tentang keajaiban karomah Al-Faqihil Muqaddam Tsani alias Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf yang tidak tidur selama 33 tahun. Kalau tidak tidur 3 hari 3 malam, saya percaya. Tapi kalau tidak tidur 33 tahun, akal sehat saya belum bisa menerima. Tanyakan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang menguasai di bidang kedokteran kesehatan. Orang yang tidak tidur 3 atau 4 hari itu akan mengalami halusinasi dan sulit konsentrasi. Tidak tidur selama 7 hari itu dia akan lemas, tak bertenaga tubuhnya atau fisik jasmanianya. Setelah 7 hari dia akan mengalami malfungsi organ tubuh alias bisa mati. Lah, ini ada cerita karangan bebas dari Habib Bahar bin Smith. Tidak hanya Habib Bahar bin Smith, mayoritas Habib. Begitu juga Habib Al-Idrus. Itu juga bercerita dengan cerita yang sama. Cerita ini tidak
baru saja saat ini, sejak dulu, 5 tahun yang lalu. Dan bahkan secara sambung renteng, dor tasalsul, silsilah rantainya, mata rantainya itu sejak dulu. Bahwa memang sudah kita ketahui, para habib itu senengane bikin karangan cerita bebas sendiri. Dan minta dipercaya. Dan anehnya, jamaah pendengar pengikut para santrinya itu juga oh saja. Ini kan yang aneh bin ajaib, aneh dan nyeleneh. Mantok-mantok begitu. Mantok-mantok. Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf tidak tidur selama 33 tahun. Pas kalau mau tidur itu, ya, pas menghadap miring ke kanan itu melihat surga beserta kenikmatan fasilitasnya. Dan ketika miring kiri itu melihat neraka beserta penghuninya dan isi-isinya. Dan jika melihat ke atas itu melihat Arsyur Rahman, singgasana arasy Gusti Allah. Akal sehat manakah yang bisa mempercayai ini? Apakah ini ada dasarnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi, atau tidak? Oleh sebab itu, malam hari ini saya bawakan kitab Jawahirul Bukhari, khusus yang membahas tentang Babul Kadhibi fin Nasabi war Ru'ya, tentang dusta, tentang nasab dan mimpi. Nomor hadis 472. An Wathilah bin Asqa, diceritakan oleh Wathilah bin Asqa radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min a'dzamil fira, sesungguhnya termasuk besar-besarnya dusta, ayat da'iyah, yaitu orang yang mengaku nasabnya, ar-rajulu, seseorang, ila ghairi abihi, kepada selain bapaknya. Jadi ngaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi. Saya ini cucu Nabi, saya ini ahli bait Nabi. Seperti yang disampaikan oleh Habib-Habib Pirang itu, ya. Habib-Habib muda itu, ya. Au yuria, atau diperlihatkan ainahu, pada pandangan matanya, malam taro, sesuatu yang tidak pernah dilihat, alias bermimpi. Katanya mimpi ini itu, katanya dari Rasulullah. Padahal au yakula, atau dia berkata ala Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yakul, yang Rasulullah tidak pernah menyampaikan. Nah, ini namanya membuat hadis baru sendiri melalui mimpi. Walaupun ru'yal mukmin, ru'yas sholihah, itu adalah bagian daripada 46 jenis kenabian, wahyu kenabian. Tapi bukan masalah kesamaannya, tapi ada kemiripan. Jadi tidak boleh disamakan. Berarti ru'ya as-sholihah itu bagian daripada 46 juz dari wahyu kenabian. Tidak seperti itu. Bukan seperti itu. Maksudnya adalah hampir sama, cuma tidak berupa wahyu, hanya berupa ilham, ya, berupa firasat atau ilham. Jadi hadis ini jelas menerangkan bahwa termasuk dari agung-agungnya dusta itu adalah bila ada orang yang mengaku nasabnya itu tersambung kepada Rasulullah, padahal tidak. Tidak hanya mengaku nasab tersambung dengan Rasulullah saja, bisa juga mengakui bapaknya. Saya ini keturunan Pangeran Diponegoro, Raden Ontowiryo, saya ini. Ya. Saya ini keturunannya Pangeran Mangkubumi, misalkan. Padahal tidak, misalkan. Saya ini keturunannya Mbah Sunan Kalijogo, padahal bukan. Nah, ini namanya dusta yang sangat besar. Dan menceritakan mimpi kepada orang yang tidak ahli, alias tidak selevel dengannya, dan dengan mengarang-arang sendiri, alias katanya melihat Rasulullah, melihat Nabi, ya, sama seperti yang kita bahas kemarin, ya, ada Imam Ahmad Ar-Rifai yang
disalami oleh tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluar dari makam, nyalami beliau, dicium oleh beliau dan disaksikan oleh 12.000 orang ya. Ini karangan bebas, ya, karangan bebas. Termasuk yang ini juga ada Habib, yaitu bernama Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf. Ini beliau adalah Faqih Al-Muqaddam Sani alias Faqih Al-Muqaddam yang kedua, putranya Faqih Al-Muqaddam 1. Jadi beliau punya karomah 33 tahun tidak pernah tidur. Masuk akal tidak? Pasti semua akan bilang nggak mungkin. Tapi pendukung fanatiknya akan mengatakan, wah itu karomah. Karomah itu ya jangan diakal-akali, ya memang nggak masuk akal. Tapi nggak begitulah, nggak sebegitunya. Sewajarnya karomah itu memang ada, maunah bagi orang saleh itu ada. Kalau Nabi mukjizah, kalau para wali karomah, kalau para alim maunah, ada memang. Tapi tidak seperti itu bentuknya. Kalau ngarang-ngarang cerita bebas kayak begitu, 33 tahun nggak tidur, ya nggak masuk akal lah. Itu sama dengan memaksakan orang untuk percaya. Lama nafabi ayyi alai rabbikum tukadziban, wahai jin dan manusia yang berakal, nikmat Tuhan kalian yang kalian ingkari. Masa kita akan mengingkari akal sehat kita lalu mempercayai cerita-cerita klenik khurafat seperti ini? 7 hari tidak tidur itu kelenjar otak dan jantung kita itu ada yang pecah dan pasti meninggal dunia. Pasti. Apalagi 33 tahun. Dan ketika miring ke kanan melihat surga beserta seisinya, ada bidadarinya, ada nikmatnya. Lah karena nggak paham surga itu apa, neraka itu apa, sehingga ya ini seperti ini. Surga itu sudah ada dan tersedia saat ini dan nanti. Seperti yang saya sampaikan selalu di channel ini. Begitu juga beliau Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf ini pada umur 7 tahun itu ketika sholat 1 rakaat itu bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Padahal maca Quran 30 juz dengan cara tadwir atau kadir atau tartil itu bisa memakan waktu, bisa sehari semalam kalau tartil. Tadwir itu bisa juga sehari. Kalau kadir yang cepet banget atas itu ya bisa 10 jam lah. 1 jamnya 3 juz ya. Cepet banget itu sudah. Nah ini beliau pada waktu usia 7 tahun itu sholat 1 rakaat menghatamkan Al-Quran 30 juz. Berapa jam sholatnya? Kalau dia membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, kan sama dengan menghatamkan Al-Quran 1 kali. Ya saya percaya. Yang pertama tadi, kalau Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf itu tidak tidur 3 hari 3 malam, saya percaya. Tapi kalau tidak tidur 33 tahun, jangan paksa saya untuk percaya. Yang kedua, Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf ini dalam usia 7 tahun itu waktu sholat 1 rakaat itu menghatamkan Al-Quran 30 juz, saya tidak percaya. Kalau dalam setiap rakaat menghatamkan Al-Quran karena membaca surat Al-Ikhlas 1 kali itu sama dengan membaca Al-Quran 1/3, 2 kali berarti 2/3, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali berarti sama dengan menghatamkan Al-Quran, itu baru saya percaya. Nah, jadi jangan ngarang sendiri. Ini sudah sering disampaikan oleh para habib dalam setiap ceramah dan mimbarnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Jangan berlebihan, jangan hulu, jangan itroh. La tutruni kama atrotin nasoro Isa bin Maryam. Innama ana abdun fakulu Abdullahi wa rasuluhu. Abdullahi wa rasuluhu atau abduhu wa rasuluhu. Jangan berlebihan.
Rasulullah saja kita tidak boleh berlebihan kok. Menyanjungnya, mengkultuskannya berlebihan. Ya sewajarnya, sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memuji Rasulullah boleh. Boleh, mengagungkan Rasulullah boleh. Tapi ada tuntunannya, ada aturannya. Siapa yang mengatur itu? Ya Allah sendiri. Jangan membuat aturan sendiri. Apalagi menyanjung, mengkultuskan Habib dengan cerita-cerita mistik, cerita-cerita klasik dan klinik. Naudzubillah min dalik. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Lakinni asumu wa aftiru wa usolli wa arqud wa atazawwaju an-nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi kalian mengatakan dengan perkataan tadi seperti itu, cerita-cerita begitu, begini, begitu, begini, begitu. Demi Allah, aku ini lebih takut kepada Allah daripada kalian. Ini Rasulullah sendiri. Dan aku lebih takwa di antara kalian kepada Allah. Padahal aku ini juga berpuasa sunat kadang-kadang, ya kadang-kadang nggak berpuasa. Ya. Kadang-kadang waktu malam saya sholat malam, kadang-kadang ya saya tidur. Itu Rasulullah. Dan saya juga menikah dengan perempuan. Nah, barang siapa benci atau menjauhi sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rasulullah juga tidur, ya makan, ya biasa. Enggak seperti tadi, tidak tidur 33 tahun. Dari mana? Kitabnya mana? Dasarnya mana? Jangan membodohi orang banyak. Kita sekarang ini tidak hidup pada era kerajaan Mataram kuno, Kahuripan, kerajaannya Kadiri, kerajaan Singosari, kerajaan Majapahit, Mataram Islam. Tidak, kita ini hidup di era abad 21 Masehi, abad 15 Hijriah. Jangan cerita-cerita kayak gini. Stand up komedi itu namanya. Ya.